Halo anak-anak, jumpa lagi dengan kami tim pengajar matematika kelas 11 IPA. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pembelajaran hari ini masih membahas program linier. Tetapi dengan topik menggambar daerah penyelesaian suatu pertidaksamaan. Contoh 1. Tentukan daerah penyelesaian X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. Jawab. Langkah pertama, mencari dua titik yang dilalui oleh garis X ditambah 2Y sama dengan 8. Ingat, untuk membuat sebuah garis dibutuhkan dua buah titik. Dalam hal ini, kita akan menentukan koordinat titik potong garis X ditambah 2Y sama dengan 8 dengan sumbu X dan titik potong garis X ditambah 2Y sama dengan 8 dengan sumbu Y. Jika X sama dengan 0, maka Y sama dengan 4. Karena X kita substitusi dengan 0, kita peroleh 2Y sama dengan 8, maka Y sama dengan 4. Jika Y sama dengan 0, Y kita substitusi dengan 0, maka 2Y sama dengan 0, kita peroleh X sama dengan 8. (0,4) adalah koordinat titik potong garis X ditambah 2Y sama dengan 8 dengan sumbu Y. Titik berkoordinat 8,0 adalah titik potong garis X ditambah 2Y sama dengan 8 dengan sumbu X. Apakah kita harus mencari dua buah titik tersebut? Harus titik potong dengan sumbu X dan titik potong dengan sumbu Y? Tidak harus. Tetapi ini akan lebih mudah dalam perhitungan. Berikutnya, kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Garis X ditambah 2Y sama dengan 8 melalui titik berkoordinat 0,4 atau titik potongnya dengan sumbu Y. Kita gambarkan titik berkoordinat 0,4. Inilah titik berkoordinat 0,4. Garis tersebut juga melalui titik berkoordinat 8,0. 8,0 adalah koordinat titik potong garis tersebut dengan sumbu X. Kita gambarkan titik potong dengan sumbu X tersebut. Inilah titik berkoordinat 8,0 atau titik potong garis X ditambah 2Y sama dengan 8 dengan sumbu X. Langkah kedua adalah gambarkan garis X ditambah 2Y sama dengan 8. Caranya, kita hubungkan titik berkoordinat 0,4 dan titik berkoordinat 8,0 dengan sebuah garis lurus.
garis yang melalui titik berkoordinat 0,4 dan titik berkoordinat 8,0, inilah adalah garis X ditambah 2Y sama dengan 8. Langkah ketiga, pilihlah sebuah titik di luar garis. Jadi kita memilih sebuah titik di luar garis ini. Tidak boleh berada pada garis ini. Boleh di daerah atas garis, boleh juga di bawah garis. Jadi boleh di atas, di daerah atas ini, boleh juga di daerah bawah. Kita pilih titik berkoordinat 0,0. Titik berkoordinat 0,0 di sini letaknya di bawah garis. Jadi titik 0,0 mewakili daerah di bawah garis tersebut. Lalu kita cek atau kita uji titik berkoordinat 0,0 dengan X ditambah 2Y titik-titik 8. Jadi kita akan melihat, jadi kita punya soal itu, kita kosongi tanda pertidaksamaannya untuk melihat daerah di bawah garis ini tanda pertidaksamaannya apa. Kita substitusi X dan Y dengan 0 karena titiknya berkoordinat 0,0. X kita substitusi dengan 0 dan Y kita substitusi dengan 0. Maka kita peroleh 0 ditambah 0 titik-titik 8. Maka 0 jika kita bandingkan dengan 8, dia akan memiliki tanda lebih kecil. 0 lebih kecil 8. Maka daerah di bawah garis yang diwakili oleh titik berkoordinat 0,0 adalah daerah yang menyatakan X ditambah 2Y lebih kecil 8. X ditambah 2Y lebih kecil 8. Jadi daerah di bawah garis X ditambah 2Y sama dengan 8 adalah dapat dinyatakan dengan X ditambah 2Y lebih kecil 8. Dan daerah di atas garis adalah daerah yang dinyatakan dengan X ditambah 2Y lebih besar 8. Langkah keempat, tentukan daerah penyelesaiannya. Dengan tetap harus diingat atau harus dilihat soalnya. Soal meminta daerah penyelesaian dari X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 8. Garis adalah X ditambah 2Y sama dengan 8. Daerah di bawah garis adalah X. Di daerah di bawah garis adalah
daerah yang dinyatakan dengan X ditambah 2Y lebih kecil 8, maka daerah penyelesaian yang menyatakan X ditambah 2Y lebih kecil sama dengan 8 adalah meliputi garis X ditambah 2Y sama dengan 8 dengan daerah di bawah garis yang dinyatakan dengan X ditambah 2Y lebih kecil 8. Maka daerah penyelesaiannya adalah daerah yang diarsir. Maka daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya. Jadi meliputi garis dan daerah di bawah garisnya. Contoh 2. Tentukan daerah penyelesaian 3X ditambah Y lebih besar sama dengan 6. Jawab. Langkah pertama. Mencari dua titik yang dilalui oleh garis 3X ditambah Y sama dengan 6. Dalam hal ini, kita menentukan titik potong garis 3X ditambah Y sama dengan 6 dengan sumbu X dan titik potong garis 3X ditambah Y sama dengan 6 dengan sumbu Y. Karena perhitungannya menjadi lebih mudah. Jika X sama dengan 0, maka 3X sama dengan 0, kita peroleh Y sama dengan 6. Jika Y sama dengan 0, kita substitusi Y dengan 0, maka kita peroleh 3X sama dengan 6, dan berarti X sama dengan 2. Kemudian kita gambarkan sumbu koordinat X dan Y. Maka bisa kita katakan bahwa garis 3X ditambah Y sama dengan 6 melalui titik berkoordinat 0,6. Titik berkoordinat 0,6 adalah titik potong garis 3X ditambah Y sama dengan 6 dengan sumbu Y. Inilah titik berkoordinat 0,6 atau titik potong garis 3X ditambah Y sama dengan 6 dengan sumbu Y. Dan garis tersebut juga melalui titik berkoordinat 2,0. 2,0 adalah koordinat titik potong garis 3X ditambah Y sama dengan 6 dengan sumbu X. Jika kita gambarkan, inilah titik berkoordinat 2,0 atau titik potong garis 3X ditambah Y sama dengan 6 dengan sumbu X. Langkah kedua adalah gambarlah garis 3X ditambah Y sama dengan 6 dengan cara hubungkan kedua buah titik ini dengan sebuah garis lurus. Maka garis lurus inilah adalah garis dengan persamaan 3X ditambah Y sama dengan 6. Langkah ketiga, pilihlah titik di luar garis. Jadi pilih sebuah titik di luar garis. Kita pilih titik berkoordinat 0,0. Titik berkoordinat 0,0 mewakili daerah di luar garis tetapi yang ada di sebelah kirinya. Kenapa kita pilih 0,0? Agar mempermudah perhitungan kita.
Boleh pilih titik yang lain, Bu? Boleh. Tetapi kita memilih titik 0,0 untuk mempermudah perhitungan. Kemudian kita uji titik berkoordinat 0,0 itu menggunakan 3x ditambah y titik-titik 6. Kita akan menentukan daerah yang diwakili oleh 0,0, yaitu daerah di sebelah kiri garis ini bertanda pertidaksamaannya apa. Kita substitusi x dengan 0 dan y dengan 0. Kita peroleh 0 ditambah 0 titik-titik 6. 0 ditambah 0 titik-titik 6. Maka 0 jika dibandingkan 6 akan bertanda lebih kecil. Maka 0 lebih kecil 6. Daerah di sebelah kiri garis yang diwakili oleh titik berkoordinat 0,0 adalah daerah yang dinyatakan dengan 3x ditambah y lebih kecil 6. Dan daerah di sebelah kanan garis 3x ditambah y sama dengan 6 adalah daerah yang dinyatakan dengan 3x ditambah y lebih besar 6. Langkah keempat, tentukan daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian dari 3x ditambah y lebih besar sama dengan 6. Jadi garis lurus ini adalah daerah yang dinyatakan dengan 3x ditambah y sama dengan 6. Dan daerah di sebelah kanan garis adalah daerah yang dinyatakan dengan 3x ditambah y lebih besar 6. Maka daerah yang menyatakan 3x ditambah y lebih besar sama dengan 6 meliputi garis dan daerah di sebelah kanan garis 3x ditambah y sama dengan 6. Maka daerah yang kita arsir adalah daerah di sebelah kanan garis. Maka daerah yang diarsir adalah daerah penyelesaiannya. Berikut garisnya. Jadi daerah 3x ditambah y lebih besar sama dengan 6 adalah daerah garis dan sebelah kanan garis tersebut. Contoh 3. Tentukan daerah penyelesaian 5x dikurangi 2y lebih kecil sama dengan 10. Jawab. Langkah pertama, mencari dua titik yang dilalui oleh garis 5x dikurangi 2y sama dengan 10. Jika x sama dengan 0, maka 5x sama dengan 0. Sehingga negatif 2y sama dengan 10. Maka y sama dengan negatif 5. Jika y sama dengan 0,
maka 2Y sama dengan 0. Sehingga 5X sama dengan 10. Maka X sama dengan 2. Titik berkoordinat 0,-5 adalah titik potong garis 5X dikurangi 2Y sama dengan 10 dengan sumbu Y. Dan titik berkoordinat 2,0 adalah titik potong antara garis 5X dikurangi 2Y sama dengan 10 dengan sumbu X. Maka kita gambar sumbu koordinat X dan Y. Garis (5X dikurangi 2Y sama dengan 10 melalui titik berkoordinat 0,-5. Kita gambarkan titik berkoordinat 0,-5. Inilah titik berkoordinat 0,-5 yang merupakan titik potong garis 5X dikurangi 2Y sama dengan 10 dengan sumbu Y. Dan garis juga melalui titik berkoordinat 2,0. Kita gambarkan titik berkoordinat 2,0. Inilah titik berkoordinat 2,0 yang merupakan titik potong garis 5X dikurangi Y sama dengan 10 dengan sumbu X. Langkah kedua, gambarlah garis 5X dikurangi 2Y sama dengan 10. Kita hubungkan kedua buah titik dengan sebuah garis lurus. Garis lurus ini memiliki persamaan 5X dikurangi 2Y sama dengan 10. Jadi garis lurus ini memiliki persamaan 5X dikurangi 2Y sama dengan 10. Langkah ketiga, kita pilih sebuah titik di luar garis. Dalam hal ini, kita pilih titik berkoordinat 1,1. Inilah titik berkoordinat 1,1 di luar garis, mewakili daerah di sebelah kiri garis. Jadi daerah di sebelah kiri garis diwakili oleh sebuah titik dengan koordinat 1,1. Kemudian kita uji titik 1,1 dengan 5X dikurangi Y titik-titik 10. Kita akan menentukan tanda pertidaksamaan yang tepat untuk daerah sebelah kiri garis. Kita substitusi X dengan 1 dan kita substitusi Y dengan 1. Maka kita peroleh 5 dikurangi 2 titik-titik 10. Sehingga kita peroleh 3. Jika kita bandingkan dengan 10, maka tanda pertidaksamaan yang tepat adalah lebih kecil. Maka 3 lebih kecil 10. Berarti daerah sebelah kiri garis yang diwakili oleh titik berkoordinat 1,1 adalah daerah yang dinyatakan dengan 5X dikurangi 2Y lebih kecil 10. Sehingga daerah di sebelah kanan garis 5X dikurangi 2Y
sama dengan 10 dinyatakan dengan 5x dikurangi 2y lebih besar 10. Langkah keempat, tentukan daerah penyelesaian dari 5x dikurangi 2y lebih kecil sama dengan 10. Terdiri dari garis 5x dikurangi 2y sama dengan 10 dan daerah di sebelah kiri garis yang dinyatakan dengan 5x dikurangi 2y lebih kecil dari 10. Maka daerah yang kita arsir adalah sebelah kiri garis. Sehingga daerah penyelesaiannya terdiri dari garis 5x dikurangi 2y sama dengan 10 dan daerah di sebelah kiri garis. Maka inilah daerah penyelesaiannya. Setelah mengikuti pembelajaran hari ini, maka saatnya Anda berlatih. Latihan diambil dari halaman 55 dan 56, poin H, I, dan J. Terima kasih, Anda sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik dan sungguh-sungguh. Sisa waktu yang ada gunakan untuk mengerjakan latihan. Selamat belajar, selamat mengerjakan latihan. Tetap bersemangat dan Tuhan memberkati.